Ustadz kok tidak seperti Ustadz ya? Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tidak Nulis, gue baru saja selesai syuting buat konten Ramadan sama semua udah tau lah, Arif Muhammad. Assalamualaikum. Jadi saya surprise banget sebenarnya. Gue surprise banget, tiba-tiba Arif Muhammad ngubungin dan ngajak gue untuk ngisi di channel dia konten-konten buat Ramadan, selama Ramadan. Kita ngobrolin tentang hal-hal yang sederhana, tentang apa yang penting lah buat mendukung ibadah kita di bulan Ramadan. Nanti kalian tonton aja di channelnya Arif Muhammad. Nah, yang gue bikin surprise nih, ternyata gue kan nggak bayang nih Arif Muhammad akan ngubungin gue. Jadi gue justru penasaran kenapa bisa sampai susah loh, tapi nyari ustadz yang apa ya, ustadz yang sesuai gitu untuk yang konsep di YouTube channel gue itu Bib. Soalnya gini, kita kan pengen menanyakan hal sehari-hari. Jadi konsep video Ramadan di YouTube gue itu, hal yang kita tanyakan itu sebenarnya hal-hal simpel yang kita udah sering dengar dulu di zaman sekolah, tapi masih ada yang simpang siur, kadang masih mitos juga. Kayak misalnya, kalau misalnya kita mau sikat gigi, boleh nggak sih siang-siang bulan Ramadan gitu? Atau pertanyaannya, kalau misalnya kita ngutang sama teman, tapi pas kita tagih galakan dia, kita harus gimana dalam aturan agama gimana? Jadi sebenarnya pertanyaannya pertanyaan sehari-hari, cuman karena emang targetnya anak muda juga gitu, gue pengen nyari yang relate, ustadz yang ngerti tapi nggak berjarak sama anak muda gitu loh, yang asik gitu, yang adem, yang fun. Soalnya kan anak muda khususnya, karena gue selalu bikin konten buat anak muda kan gitu. Apa ya, kita nggak akan bisa masuk dengerin kalau jaraknya itu udah kejauhan dan nggak sesuai dengan pergaulan kita sehari-hari. Makanya kita nggak bisa dengan ustadz yang udah berumur. Mungkin ini kita lagi nggak ngomongin agama ya, lagi nggak ngomongin ilmu agamanya, tapi lebih ke ngomongin packagingnya, metodenya, packagingnya, cara penyampaiannya, cara pendekatannya. Jadi ketika akhirnya kita browsing, gue sama tim gue juga kayak nyari, ayo kita cari ustadz yang sesuai nih, yang packagingnya asik, yang ilmunya ada dan sesuai sama yang kita cari. Sampai akhirnya kita ketemu Habib kayak, wah ini cocok banget buat sharing bareng ilmunya. Jadi justru kita yang merasa thank you nih udah mau diajakin. Iya, terus emang apa sesuai lah sama visi gue. Gue tulis tuh di apa bio YouTube gue bahwa gue pengen masuk ke generasi milenial, karena gue sejak awal sudah tahu bahwa gue akan pengen masuk ke generasi milenial, maka gue packaging gue sebagaimana milenial. Karena gue sering sampaikan bahwa Nabi itu kan dijelaskan dalam Quran, dia itu selalu mencari metode yang paling pas untuk setiap komunitas yang dia datangi. Dan meskipun kontennya sama, Islam itu ya satu itu, tapi packagingnya akan berbeda-beda. Nabi dalam menghadapi orang yang tegas seperti Sayyidina Umar, kemudian orang yang santai seperti Sayyidina Abu Bakar, itu pendekatannya pasti akan berbeda-beda. Maka gue lakuin itu. Salah satunya ya, yang tadi juga dibahas, nanti lo bisa nonton di tempatnya, di channelnya Arif. Soal tampilan. Iya, itu makanya pertanyaan pertama ketika video pertama di YouTube gue kan, makanya yang gue pilih pertanyaannya, Ustadz kok tidak seperti Ustadz ya? Gitu kan. Jadi kan itu kan pertanyaan semua orang, karena udah masuk ke otak kalau Ustadz itu harus pakai baju koko, pakai peci, pakai sorban atau pakai apa segala macam kan. Padahal itu kan cuman baju doang gitu. Padahal itu juga packaging juga. Artinya orang banyak yang memang membutuhkan pendekatan yang seperti itu. Orang lebih melihatnya dengan wibawa kalau orang seperti itu. Tapi milenial kan nggak relate dengan itu. Intinya ustadz yang memang pakaiannya sama gitu, pendekatannya juga sama, terus bahkan bahasanya juga benar. Makanya gue suka banget kayak Habib, terus kayak Ustadz Hanan Ataki gitu, yang pendekatannya itu nggak membuat dirinya seolah-olah ustadz seperti yang orang pikirkan, pakai baju segala macam. Ya udah santai aja, yang penting kan kita belajar ke ustadz, nyari ilmunya, yang kita perlu tukar pikiran, ilmunya, masukannya segala macam, bukan tampilannya harus kayak orang yang di Arab kayak gitu. Iya, dan juga medianya juga bahwa masuknya ke YouTube gitu, YouTube, Instagram, karena memang justru
gini, gue ngelihatnya ada banyak wadah di sekarang ini. Misalnya media sosial, musik, kemudian seni lukis, menggambar dan lain sebagainya. Terus gue sering ditanya sama mereka, sama orang-orang, musik itu gimana hukumnya, atau menggambar itu gimana hukumnya, atau mainan medsos itu gimana hukumnya. Gue bilang itu sebuah wadah yang namanya wadah, dia gak ada halal gak ada haramnya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan kalau kita berjarak dengan wadah itu, maka wadah itu pasti akan diisi. Kayak musik, kalau bukan kita yang masuk, ya akan ada orang yang akan masuk ke sana. Dan bisa jadi orang itu visinya mungkin berseberangan dengan kita, tidak menyampaikan nilai-nilai yang menurut kita benar. Tapi justru Bib ini sebenarnya justru gue yang pengen nanya nih ke Bib nih. Dengan packaging yang kayak gini, akhirnya ada protes juga nggak dari ustadz-ustadz lain yang emang yang masih tampilan ustadz? Enggak sih, karena gue kan belajar, kenal, bersilaturahmi dengan banyak ustadz, habaib, ustadz. Mereka justru mendukung. Justru kan makanya gue gak pernah menyebut diri gue sebagai misalnya ustadz atau yang pantas disebut habib, sebagaimana habib-habib yang banyak ilmunya itu. Gue hanya seperti kalau bahasanya Bung Karno, penyambung lidah. Gue penyambung lidah ustadz gitu. Gue belajar pada mereka dan gue sampaikan dengan pendekatan yang milenial kepada generasi milenial. Karena kan ada dua tantangan mereka itu kadang mau masuk ke milenial tapi gak mampu. Ada yang mampu tapi nggak mau. Jadi, gue menyelesaikan masalah ini. Gue memampukan diri gue dengan belajar kepada ustadz-ustadz itu dan gue juga basicnya di kuliah agama, santri juga ketika SMA, dan kemudian mau masuk ke sana untuk kemudian membagikan apa yang gue pelajari dari mereka. Nah, itu gue bilang tadi kan, wadah itu musik. Ya, karena kita menganggap kemudian haram, padahal itu gak haram gitu kan, kosong-kosong aja, bisa halal bisa haram, tergantung dibawanya kemana. Karena mereka kemudian sebagian mereka mengharamkannya dan meninggalkan itu, akhirnya musik diisinya justru benar-benar jadi haram gitu. Jadi orang-orang yang punya visi yang tidak sesuai dengan visi kita. Makanya gue mendorong, kata gue, kita harus masuk ke semua ceruk-ceruk itu, media sosial, musik, gambar gitu. Karena masih ada yang menganggap menggambar itu haram dan sebagainya. Tapi sebenarnya gimana sih, Bib? Ini yang selalu aku tanyakan juga ke beberapa ustadz. Kita kan belajar ya, kita masih, kayak gue masih belajar agama juga. Cuman kan kita nggak tahu sebenarnya mana ustadz yang ajarannya benar, mana ustadz yang ajarannya salah gitu. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah gue menyerap dari beberapa ustadz. Gue ketemu Habib, gue ketemu ustadz A, ustadz B, ustadz C, gue serap. Gue cerna pakai logika gue mana yang baik dan mana yang benar dengan ajaran yang tadi diajarin. Cuman kan sekarang kan kayak banyak tuh di Instagram ajaran ustadz yang menurut sebagian orang radikal, tapi menurut sebagian orang enggak, itu yang benar gitu. Bukan enggak menutup kemungkinan kayak yang Habib ajarkan, menurut circle Habib itu benar, tapi menurut orang lain enggak, itu enggak kayak gitu gitu. Cara kita tahu mana yang benar mana yang salah itu sebenarnya gimana sih? Yang pertama, Nabi itu kan yang utama adalah akhlaknya. Jadi kita ngukur ustadz itu pertama pasti dari akhlaknya. Bagaimana dia bermuamalah, berrelasi dengan orang lain. Kalau dia penuh dengan kesantunan, gitu, dengan kerendahan hati, kemungkinan besar dia memang seorang ustadz yang kompeten. Karena bagaimana dia bisa menyampaikan kebenaran pada orang lain kalau dia belum bisa menerapkan pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia menyampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan. Yang tadi gue bilang metodenya itu, Nabi itu disebut di Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Dia itu nyari cara terus, berkreasi dengan segala kreativitas untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi selama tidak melanggar, dia akan mengikuti keinginan umatnya, apa yang diinginkan oleh umatnya sebagai sebuah pendekatan dalam menyampaikan kebenaran. Jadi bukan. Dan yang ketiga adalah pasti, jadi Nabi itu pernah mengutus sahabatnya ke Yaman untuk berdakwah. Terus kata Nabi kuncinya itu 3. Yang pertama adalah persatukan, jangan cerai-beraikan. Nah ini ustadz yang tepat adalah ustadz yang mempersatukan, jangan dicerai-beraikan. Yang kedua, sabarkan dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Ada dong, kayak teroris gitu kan.
Kemudian yang ketiga, permudah jangan persulit. Jadi mempermudah jangan, karena kadang ustadz itu kan hukum itu banyak pendapatnya. Ada yang ngambil paling sulit, ada yang paling mudah. Nah seharusnya ustadz itu menjelaskan semuanya. Jangan cuma menjelaskan yang berat-berat aja, yang sulit-sulit aja, karena dalam konteks tertentu ada orang yang berada dalam satu keadaan di mana dia harus mendapatkan hukum yang mudah. Misalnya sholat deh, harus dijelaskan bahwa sholat itu boleh duduk kalau kita lagi sakit, agar orang yang betul-betul sakit dapat solusi. Karena kalau enggak, dia nggak tahu, dia maksain, akhirnya ibadah justru jadi mencelakakan dirinya. Kan itu nggak make sense dengan Islam. Tapi pernah ada di posisi kita nggak sih yang bingung sebenarnya? Kan pasti kan ya ngeliat sendiri ustadz kan banyak banget yang ustadz dengan ajarannya yang mazhab ini. Kadang suka bingung gitu nggak? Iya sih, kalau kita nggak kenal suka. Iya kan? Suka bingung. Kan kadang kita kayak nggak tahu, kayak bahkan kadang ada dengan satu mazhab yang sama juga ustadznya juga beda-beda juga gitu. Jadi kayak kadang kita bingung, ini kita mesti ngikutin yang mana, belajar sama yang mana. Itu ada tips nggak? Iya, makanya gue respect kan bahwa lu sampai ke gue itu pasti dari perjalanan panjang. Karena gue gak yang bukan terkenal di TV dan lain sebagainya. Artinya memang butuh itu. Seorang belajar itu butuh mencari gitu ustadznya. Kalau dalam tradisi sufi malah mencari guru itu perjuangannya tinggi banget, panjang banget. Jadi pertama harus diperjuangkan, dilihat track recordnya dan lain sebagainya. Terus yang juga mempertimbangkan hal-hal yang tadi kita sepakati itu. Terus sulitnya juga ya pasti sulit, siapa lagi zaman sekarang kan yang ustadz tuh siapa aja bisa mengklaim dirinya ustadz. Dan itu yang jadi keprihatinan kita kan. Jadi kira-kira orang itu seharusnya semakin ustadz dia, seharusnya semakin rendah hati dia. Tapi itu idealnya. Cuman sekarang meskipun dia rendah hati, tapi dia harus tetap dalam tanda petik mempopulerkan dirinya. Karena sayang, orang kan nyari di keramaian yang populer itu kan. Jadi kalau kita nggak muncul di sana juga akhirnya orang nggak ketemu sama kita. Kita juga harus kreatif gitu. Tapi sebenarnya Bib, gue juga tipikal yang suka juga nonton nih ceramah di YouTube kan, ada banyak kan ceramah Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C gitu. Cuman kenapa gue bikin konten Ramadan yang di channel YouTube gue itu karena menurut gue adalah kita semua pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang butuh kita tanyakan ke orang yang lebih ngerti gitu loh. Walaupun sebenarnya kita bisa cari tahu sendiri nonton di YouTube Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Cuman kan kan ada yang bilang juga kayak jangan menafsirkan sendiri, kita harus diskusi segala macam. Sebenarnya gara-gara itu sih kenapa gue bikin konten. Jadi ustadznya kan juga ada beberapa ustadz yang gue ajak kolaborasi juga, salah satunya Habib kan. Gara-gara itu sebenarnya. Karena memang ya butuhnya seperti ini. Lu punya platform, gue punya konten gitu kan. Tanpa lo, konten gue ya hanya akan jadi asupan bagi gue dan segelintir orang di sekitar gue. Dan tanpa gue, platform lo mungkin hanya menyampaikan apa yang lo punya, nggak yang lo nggak punya gitu, atau yang nggak begitu punya secara besar gitu. Makanya gue selalu mendorong tuh gue coba kalau ada orang yang ngajakin yang dia punya platform besar, gue langsung samper itu, karena gue ingin memang didengar lebih banyak, bukan sebagai ajaran gitu, tapi sebagai alternatif pandangan, bukan untuk dipercaya, tapi untuk nih bahwa ada lo pandangan yang seperti ini, minimal gue berpendapat seperti itu, tapi tolong kunyah gitu, jangan langsung ditelan. Setuju. Gue suka banget kalimat kunyah itu karena gitu loh, kayak gue ajak Habib kolaborasi juga di video gue gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang gue tanyakan segala macam. Itu juga sebenarnya bukan berarti gue setuju 100% sama yang Habib sampaikan ke kita. Tetap gue kunyah lagi. Itu pentingnya ngunyah sih. Itu banyak yang tidak banyak dilakukan orang-orang zaman sekarang, mengunyah dulu sih ilmunya, jangan ditelan mentah-mentah sih. Karena minimal setiap orang kan punya akal, walaupun nggak punya kitab, nggak punya ilmu agama, punya akal untuk mengoreksi. Tapi gue juga pengen nanya ini gue selalu tertarik public figure atau orang-orang yang hadir di channel gue juga menceritakan pengalaman keislamannya dia. Karena gini, kita ada pada satu masa ketika orang itu kalau nggak kenal maka seolah-olah wah ini kayaknya Islamnya
tipis nih. tipis ya. Iya. Kayak gue jujur, gue ngelihat Arif, gue heran tiba-tiba Arif mau bikin konten Ramadan Iya. dan nyampenya ngundangnya ke gue bukan ke ustadz-ustadz yang populer yang ini. Gue heran karena gue terus terang gue salah satu dari sedikit orang yang gue subscribe adalah Arif. Gue nonton jalan-jalannya dia dan memang gue gak ngelihatnya Arif ini kayaknya orang yang ya beragama tapi bukan orang yang berniat dan bersemangat untuk berdakwah. Jadi pas gue pengen tahu Oke. Jadi background gue itu nyokap gue guru. Gue dari daerah kan, gue dari daerah. Nyokap gue guru. Ya gue dari keluarga yang agamanya bagus lah. Nyokap gue juga haji, keluarga gue segala macam. Kalau gue jujur aja, ajaran agama gue cukup, cuman gue emang belum sempurna lah menjalankan ya. Sholat masih bolong-bolong segala macam. Ya itu dia tadi, makanya akhirnya gue bikin konten. Ada beberapa hal yang pengen gue tanyakan yang apa ya, yang masih nyangkut dan gue belum ngerti. Dan gue yakin sebenarnya pertanyaan gue itu bukan cuma punya gue doang. Pasti orang-orang lain akan pernah punya pertanyaan yang sama kayak yang gue pikirkan juga. Makanya gue pikir ya udah deh, sekalian aja gue mau nanya. Siapa tahu orang lain butuh jawaban dari pertanyaan gue juga. Itu sih sebenarnya backgroundnya konten itu yang gue bikin. Ya karena tadinya gue surprise sekali. Kayak kayak lu ya mungkin secara pribadi seorang yang religius gitu, tapi kayak enggak sih, sampai gue tidak sereligius itu sih. Gue masih belajar. Cuman emang kalau untuk di konten gue tuh jarang banget sebenarnya yang mau mengarah ke konten agama. Kayak gue sering bikin, emang konten utamanya kan traveling, jalan-jalan keliling kemana-mana. Gue udah pernah umroh segala macam. Justru gue nggak bikin kontennya. Karena ya gue menghindari kayak ntar dibilang real atau apa segala macam, daripada niatnya udah nggak jelas dan nggak enak. Akhirnya gue memutuskan pas gue umroh kemarin, gue nggak mau bikin konten. Emang gue pengen ibadah gitu. Nah, cuman ketika masuk bulan Ramadan tahun kemarin sebenarnya, gue pikir kayaknya gue harus gue pengen gitu punya konten yang mengedukasi juga untuk gue sendiri dan untuk yang nonton. Cuman baru kesampaiannya tahun ini gue bikinnya. Jadi dari tahun lalu itu kita udah konsep segala macam, cuman kita nggak tahu waktu itu kita mau bikin videonya terus mau ngajak kolaborasi, ada beberapa list ustadz yang kita hubungi. Kita nggak tahu ternyata yang kita miss adalah kita terlalu mepet mulai syutingnya pas udah mepet Ramadan. Ustadz tadi udah full schedule segala macam dan gue kesulitan nyari ustadz juga karena udah mepet banget sama Ramadan. Bahkan pas kita mulai syuting itu udah mau Ramadan. Akhirnya gue berniat, oke, tahun depan gue mau lebih prepare, pokoknya bulan Ramadan gue pengen bikin konten edukasi. Iya, karena gue penting nanyain itu karena gini, betapapun orang gak ingin terekspos, setiap orang gak ingin terjebak dalam ria, tapi orang juga perlu tahu informasi itu agar gini, agar orang itu gak suudzon melihat public figure ini, agar dia husnudzon melihat public figure itu. Betapapun dia public figure yang mungkin di pandangannya dia glamor ini, tapi ternyata diam-diam gitu dia beragama, sekaligus juga untuk menginformasikan kepada orang agar dia gak curiga. Misalnya ada kan kadang orang lu maghrib ketemu lu enggak sholat maghrib gitu. Jadi dengan orang tahu bahwa enggak kok gua juga punya kesadaran keagamaan juga ya. Akhirnya orang jadi husnudzon kan melihat lu gak sama kayak ini Bib, kayak misalkan kalau ini hal simpel banget tapi menurut gue penting. Kenapa akhirnya kadang gue memutuskan ya udah nggak apa-apa, kadang kita harus ngejelasin sesuatu yang sebenarnya kita malas jelasin dan menurut kita kayak ngapain gue jelasin ya, tapi kadang emang perlu gitu. Kayak misalnya kita kalau Instagram itu kan kalau misalnya kita bikin story pakai kamera depan itu akan jadinya mirroring kan. Jadi kalau kita makan tangan kanan seolah-olah kita makannya jadi pakai tangan kiri pas ke upload. Itu sebenarnya hal simpel yang kalau dipikir pakai logika, ngapain sih gue klarifikasi kalau gue makannya pakai tangan kanan gitu. Tapi itu sebenarnya DM yang masuk itu kayak astagfirullah makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Dulu itu yang bikin gue mikir kayak gila ya, ternyata emang orang itu suka banget ngejudge ya. Emang di sosial media apalagi sih kebutuhannya kalau misalnya bukan buat nyari hiburan, buat gibah, buat gosip, buat ngatain segala macam. Ya udah akhirnya gue pikir oke, kayaknya sesekali emang perlu kita bikin klarifikasi atau kita bikin konten yang mengedukasi. Makanya kayak gue bilang itu tuh mirroring, walaupun
konyol banget sebenarnya kalau itu diklarifikasi karena itu hal yang simpel kan, kayak itu kamera mirroring itu sebenarnya gue makan pakai tangan kanan cuman ke upload jadinya kayak tangan kiri yang gitu-gitu Bib. Makanya gue udah punya tekad dan niat banget gue harus suatu saat gue harus bikin konten yang mengedukasi dari hal-hal yang paling simpel yang sebenarnya itu menurut sebagian orang nggak penting dibahas, tapi menurut gue hal yang nggak penting itu kadang kita harus ngobrolin, kita harus tanyain walaupun menurut orang itu nggak penting. Makanya kayak pertanyaan gue kan yang pas di video gue, Bib, hantu itu ada nggak sih gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaannya konyol banget kalau dipikir-pikir, cuman menurut gue itu harus ditanyain. Dan orang banyak yang juga pengen pertanyaan itu. Iya, itu. Oke, jadi itu lebih karena posisi lo sebagai public figure. Kalau orang biasa mungkin seharusnya nggak peduli ya. Nah, kalau public figure kan pertama orang memperhatikan lo terus sehingga orang harus tahu, dan yang kedua itu bisa jadi media untuk mendakwahkan gitu. Banyak orang yang mau mendengar lo meskipun lo gak baca ayat, gak baca hadis. Banyak orang yang gak mau mendengar ustadz meskipun ustadz itu baca Quran dan baca hadis. Jadi itu kan jadi lebih efektif jadi media. Oke, Rif, thank you banget. Gue juga thank you banget Bib sudah mau ikutan di video YouTube gue, udah mau sharing ilmu gue yang terjelas. Sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu hasil obrolan kita. Silahkan dikunyah. dikunyah apa yang bisa ditelan, apa yang tidak bisa ditelan, dilepeh dengan cara yang baik. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.